Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel saya. Baiklah, pagi ini kita belajar tentang mengenal APBN, yang mana materi ini kita dapat jumpai di kelas 11 SMA. Selamat belajar bersama saya, Ibu Kurniawati ya. Baiklah, pertama-tama kita mengenal dulu apa yang dimaksud dengan APBN itu atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, APBN adalah suatu daftar atau penjelasan secara rinci penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu yang umumnya 1 tahun. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan APBN. Berdasarkan dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 yang berbunyi bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Dan apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka pemerintah akan melaksanakan kembali APBN yang telah disetujui pada tahun yang lalu. Sekarang kita masuk cara menyusun APBN. Bagaimana cara menyusun APBN ini? APBN ini dilakukan atau disusun oleh pemerintah dalam bentuk rencana. Rencana ini yang kemudian diajukan ke dalam DPR yang dibahas di dalam masa sidang DPR dengan istilah RAPBN atau Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Sesudah RAPBN ini disetujui oleh DPR, RAPBN ini kemudian ditetapkan menjadi APBN melalui undang-undang. Seandainya apabila RAPBN tidak disetujui, pemerintah kemudian akan menggunakan kembali APBN pada tahun sebelumnya. Dan agar pelaksanaan APBN ini sesuai terhadap rencana yang sudah ditentukan, maka dikeluarkanlah keputusan Presiden mengenai pelaksanaan dari APBN ini. Ini adalah tata cara dalam menyusun APBN. Tadi kita sudah membahas tentang cara penyusunan APBN. Sekarang kita membahas langkah-langkah mengenai APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara. Yang pertama itu APBN itu direncanakan oleh pemerintah. Yang kedua, pengesahan RAPBN oleh DPR. Yang ketiga, pelaksanaan APBN tadi oleh pemerintah. Yang keempat, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN oleh pemerintah kepada DPR. Apa itu tujuan dari APBN? Kenapa kita membuat APBN? Nah, pasti semua hal itu pasti punya tujuan. Nah, sekarang kita lihat tujuan dari APBN. Tujuannya adalah sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran negara yang dalam melaksanakan kegiatan produksinya dan kesempatan kerjanya untuk meningkatkan perekonomian. Setelah tujuan, kita akan membahas tentang fungsi-fungsi dari APBN. Fungsi APBN ini ada 4. Kita bahas yang pertama. Fungsi alokasi. Yang pertama itu kenapa disebut fungsi alokasi? Sebagai alat dalam mengetahui alokasi yang diperlukan untuk masing-masing sektor pembangunan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengatasi sasaran dan prioritas pembangunan yang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah. Sekarang, fungsi APBN dilihat sebagai fungsi stabilitasi. Yang pertama itu sebagai panduan keteraturan pendapatan dan belanja negara. Yang kedua sebagai alat untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Dan yang ketiga sebagai alat untuk mencegah dalam terjadinya inflasi dan deflasi yang tinggi. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi regulasi. Yang pertama sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang terakhir, fungsi distribusi, yaitu semua penerimaan negara didistribusikan
ke pos-pos pengeluaran yang telah direncanakan. Yang kedua itu sebagai alat dalam pemerataan pengeluaran untuk tidak terpusat di salah satu sektor saja. Ini adalah 4 fungsi dari APBN. Jadi, mudah-mudahan setelah dijelasi, kalian semua dapat memahami dari fungsi-fungsi dari APBN. Kenapa APBN itu harus dirancang dan dibentuk sebaik-baiknya oleh pemerintah. Berikut, setelah kita fungsi tadi, kita masuk ke dalam prinsip APBN. Dalam penyusunan APBN itu ada 2 prinsip. Yang pertama, prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pendapatan, yaitu intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran. Yang kedua, intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara, sewa dalam pemakaian barang-barang milik negara, dan yang terakhir, penutupan ganti rugi dari kerugian yang diterima oleh negara dan denda yang sudah dijanjikan. Prinsip yang kedua dari APBN yaitu prinsip penyusunan APBN berdasarkan dari aspek pengeluaran negara. Yang pertama itu hemat, tidak mewah, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang telah diisyaratkan. Yang berikutnya terarah, terkendali sesuai dengan rencana program dan atau kegiatan. Yang terakhir, semaksimal mungkin dalam penggunaan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan dari segi kemampuan atau potensi nasional. Ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan dari APBN. Sekarang kita membahas tentang dampak APBN terhadap perekonomian. Jadi, dampak APBN itu dapat dilihat dari 4 tolak ukur. Nah, berdasarkan apa saja? Mari kita pelajari. Baiklah, kita lihat dampak APBN yang pertama, yaitu saldo anggaran keseluruhan. Konsep ini ingin mengukur besarnya pinjaman bersih pemerintah. Dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu seluruh pembelian barang dan jasa dikurang seluruh penerimaan sama dengan pinjaman total pemerintah. Sama juga dengan pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan, ditambah pinjaman pemerintah dari sektor perbankan, ditambah pinjaman pemerintah dari luar negeri. Nah, dari sinilah kita bisa melihat besarnya pinjaman bersih pemerintah. Jadi, dari persamaan yang sebelumnya dapat disimpulkan jika pemerintah itu tidak mengeluarkan obligasi kepada masyarakat, maka saldo anggaran keseluruhan itu akan menjadi seluruh pembelian barang dan jasa dikurang dengan seluruh penerimaan, dikurang dengan pinjaman total pemerintah sama dengan pinjaman pemerintah dari sektor perbankan ditambah dengan peminjaman pemerintah dari luar negeri. Yang kedua itu APBN ini dicatat sebagai anggaran yang berimbang dengan persamaan yaitu seluruh pembelian barang dan jasa dikurang seluruh penerimaan dikurang dengan pinjaman total pemerintah harus sama dengan 0. Nah, itu namanya berimbang. Jadi kalau kita lihat sejak APBN 2000 dampak APBN yang dilihat dari saldo anggaran keseluruhan ini kita itu mengalami defisit karena dibiayai melalui 2 cara, yaitu pembiayaan dalam negeri, perbankan dalam negeri, dan dana perbankan dalam negeri. Yang kedua, pembiayaan luar negeri bersih, yaitu penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri. Selanjutnya kita membahas dampak APBN dilihat dengan tolak ukur yang kedua. Ini yang disebut dengan konsep nilai bersih. Jadi menurut konsep ini, saldo dalam rekening lancar APBN itu digunakan untuk mengukur besarnya tabungan yang diciptakan oleh sektor pemerintah, sehingga diketahui besarnya sumbangan sektor pemerintah terhadap pembentukan modal masyarakat. Dampak APBN yang ketiga atau defisit domestik. Jadi menurut konsep defisit domestik ini,
Saldo anggaran keseluruhan bukan merupakan tolak ukur yang tepat bagi dampak APBN terhadap perekonomian di dalam negeri maupun terhadap neraca pembayaran. Jadi, menurut defisit domestik ini, seluruh pembelian barang dan jasa dan seluruh penerimaan itu dibaginya menjadi dua, di dalam dan di luar negeri. Jadi kalau kita lihat persamaan itu bisa kita lihat GD kurang TD tambah GF kurang TF sama dengan plus BF. Itu artinya adalah GD dan TD itu adalah dampak langsung putaran pertama terhadap PDB. GF dan TF itu adalah dampak langsung putaran pertama terhadap neraca pembayaran. Ini adalah persamaan menurut dari defisit dari domestik. Yang terakhir, dampak APBN yang keempat dilihat dari defisit moneter. Konsep ini banyak digunakan di kalangan perbankan Indonesia, terutama angka-angka yang mengukur defisit anggaran belanja ini yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari jumlah uang yang beredar. Persamaannya bisa dilihat G kurang T kurang GF kurang GB karena BN sama dengan 0. Atau maksudnya seluruh pembelian barang dan jasa dikurang seluruh penerimaan dikurang dari dampak langsung putaran pertama dari PDB tadi karena pinjaman pemerintah dari masyarakat di luar sektor perbankan harus sama dengan 0. Jadi dalam konsep ini bantuan luar negeri itu dianggap sebagai penerimaan, diberlakukan sebagai pos yang tidak mempengaruhi posisi bersih. Bantuan luar negeri tidak dilihat fungsinya sebagai sumber dana bagi kekurangan pembiayaan pemerintah, tetapi sebagai pos pengeluaran yang langsung dikaitkan dengan sumber pembiayaan. Ini adalah dampak APBN yang keempat. Selanjutnya kita membahas tentang sumber-sumber penerimaan APBN. Yang pertama itu pajak, kedua retribusi, ketiga keuntungan BUMN dan BUMD, keempat denda dan sita, 5 penerimaan dari migas, minyak atau gas, keenam pencetakan uang, 7 pinjaman, 8 sumbangan hadiah dan hibah, dan yang 9 penyelenggaraan undian berhadiah. Ini adalah contoh-contoh sumber dari penerimaan APBN. Masih banyak lagi sumber-sumber penerimaan APBN bisa kalian cari di internet atau membaca banyak buku segala macam sumber sehingga pengetahuan kalian tentang sumber-sumber penerimaan APBN menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya, dari sumber-sumber penerimaan tadi, kita masuk ke jenis-jenis belanja dalam APBN karena dari uang yang diterima oleh negara, kemana saja sih dibelanjakan? Nah, ini contoh-contohnya. Jadi, negara itu belanjanya yang pertama sebagai belanja pemerintah pusat. Ada dua, yaitu sebagai pengeluaran rutin dan sebagai pengeluaran pembangunan. Contoh pengeluaran rutin yaitu belanja pegawai, belanja barang, pembayaran bunga utang baik di dalam maupun luar negeri, subsidi baik BBM maupun non-BBM. Yang kedua itu pengeluaran pembangunan, contohnya itu pembiayaan pembangunan rupiah dan pembiayaan proyek. Selanjutnya, jenis belanja negara sebagai belanja daerah atau dana perimbangan. Ini terbagi atas 3, contohnya sebagai dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Ini adalah contoh-contoh jenis belanja negara sebagai belanja daerah. Yang terakhir, kita membahas kewajiban negara dan kaitannya dengan pengeluaran negara. Jadi, apa saja sih contoh-contohnya kewajiban negara itu? Yang pertama itu yang berhubungan dengan pengeluaran negara, mempersiapkan, memelihara, dan melaksanakan keamanan negara. Yang kedua, menyediakan dan memelihara fasilitas untuk kesejahteraan sosial dan perlindungan sosial. Contoh fakir miskin, jompo, yatim piatu, masyarakat miskin dan pengangguran. Yang ketiga, menyediakan dan memelihara fasilitas kesehatan.
Yang terakhir, menyediakan dan memelihara fasilitas pendidikan. Inilah contoh-contoh kewajiban negara yang berhubungan dengan pengeluaran negara. Sekian dulu pembelajaran kita mengenal APBN hari ini. Jangan lupa like dan subscribe channel saya Kurniawati. Semoga kita dapat bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.